Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 7K yang pertama sayangi dan pertama banggakan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Sebenarnya materi perbandingan ini sudah kalian pelajari di waktu SD kemarin ataupun MI, tapi akan pertama jelaskan mengenai perbandingan kembali. Nah, apa sih yang membedakan antara perbandingan dan juga pembagian seperti ini? Pengertian dari perbandingan yaitu ketika kita menghitung perhitungan pembagian, ketika 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2. Jadi pembagian itu berorientasi pada hasil ataupun bagi, ya kan? Bisa kita jadikan berarti 6 bagi ataupun per 3 hasilnya 2. 9 per 12, 9 dibagi 12, 0,75, ataupun kita jadikan bentuk pecahan yaitu 9 per 12 hasilnya 0,75. Nah, yang membedakan antara pembagian dan perbandingan seperti apa? Nah, ketika perbandingan 6 bagi 3, ini kita baca 6 banding 3. Maka kamu lihat, 6 dan 3 sama-sama bisa dibagi dengan 3. Maka 6 bagi 3 hasilnya 2, sedangkan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ataupun 6 per 3 sama-sama dibagi dengan 3, atau kita sederhanakan ketika dalam bentuk pecahan, yaitu 6 bagi 3, 2, 3 bagi 3, 1. Jadi kesimpulannya ketika pembagian itu berorientasi pada hasil, sedangkan perbandingan tetap dua konteks yang dibandingkan tetap harus kita bandingkan atau hasilnya tetap kita sederhanakan, bahasanya seperti itu. Nah, contoh yang lainnya ketika 9 dibagi 12 atau 9 dibanding dengan 12, 9 dan 12, coba perhatikan, sama-sama bisa dibagi dengan 3. Maka 9 bagi 3, 3, sedangkan 12 dibagi dengan 3 hasilnya 4. Maka ketika kita sederhanakan 9 banding 12 yaitu 3 banding dengan 4. Kesimpulannya perbandingan itu sama seperti dengan menyederhanakan pecahan. Ya, caranya sama seperti ketika kita menyederhanakan pecahan. Kita bagi dengan bilangan yang paling besar atau FPB-nya. Maka itulah bentuk perbandingan yang paling sederhana ataupun paling kecil. Nah, seperti contoh seperti ini, dalam satuan 7 km dibandingkan dengan 35 km. Coba kalian pikirkan 7 dan 35. Sama-sama bisa dibagi dengan 7, maka 7 ketika dibagi dengan 7 hasilnya 1, sedangkan 35 ketika kita bagi dengan 7 hasilnya 5. Maka 7 banding 35 km yaitu 1 banding 5, yaitu bentuk perbandingan yang paling sederhana atau paling kecil. Nah, pada setiap perbandingan berlaku hal seperti berikut. Uniknya perbandingan, ketika 6 banding dengan 3, ya tadi hasilnya sama-sama bisa bagi dengan 3, 2 banding 1, ketika perbandingan ini kita kalikan silang, 6 kita kalikan dengan 1, dan 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya sama. Ya, 6 kita kalikan dengan 1, hasilnya 6, sedangkan 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. Inilah uniknya dari sebuah perbandingan. Bisa kalian baca sendiri, ya hasilnya sama ketika kita kalikan silang. Maka kesimpulannya, ketika A banding B sama dengan C banding D, maka ketika kita kalikan silang, A kita kalikan dengan D, ataupun B kita kalikan dengan C, hasilnya sama. Ya. Oke, Pak Tal kasih contoh mengenai perbandingan. Sederhanakan perbandingan berikut ini. 2 banding 6. Coba, 2 banding 6. 2 dan 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Oke, lanjut. Nomor 2, 6 bagi 2, sama-sama bisa dibagi dengan 2. Jadi berbeda ya, antara 2 banding 6 dengan 6 banding 2. Maka soal yang nomor 2, 6 banding 2 sama-sama bagi dengan 2. Maaf, ya, sama-sama bisa bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3, 2 bagi dengan 2, hasilnya 1. Soal nomor 3, 8 cm dibandingkan dengan 20 cm. Coba lihat dulu sebelum kita sederhanakan perbandingannya, apakah satuannya sudah sama? Ketika sudah sama, boleh. Ketika berbeda, harus kita samakan terlebih dahulu. 8 dan 20, FPB-nya berapa? 4. Oke, luar biasa. Berarti 8 bagi 4, 2, 20 bagi 4,
hasilnya 5. Maka bentuk perbandingan paling sederhananya yaitu 2:5. Oke. 2 meter dibanding dengan 150 cm, kalian lihat satuannya sudah sama apa belum? Ketika belum sama harus kita samakan. Lebih enaknya kita bawa ke satuan yang paling kecil. Meter dan sentimeter yang lebih bawah atau lebih kecil yaitu sentimeter. Maka meter kita bawa ke sentimeter. Meter, desi, senti. Turun 2 kalikan dengan 100, 2 kalikan 100, 200 cm. Kita bandingkan dengan 150 cm. Coba kita bandingkan dalam bentuk paling sederhana. 200 dibanding dengan 150. Sama-sama bisa dibagi dengan 50. Ya, FPB atau pembaginya paling besar yaitu 50, berarti 200 kita bagi dengan 50, 150 bagi dengan 50, hasilnya 3. Seandainya nanti kalian dalam pengerjaan itu membaginya tidak menggunakan FPB, kecil-kecil juga nggak masalah, tapi harus dalam bentuk yang paling sederhana. Ketika bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, bagi lagi. Ketika bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, bagi lagi dalam bentuk yang paling sederhana. Coba perhatikan, 1,3 jam dibandingkan dengan 7 jam. Satuannya sudah sama, tapi ini bentuknya desimal. Supaya hilang desimalnya, kita kalikan 10, berarti seluruhnya kita kalikan 10. 1,3 kalikan 10, 13. 7 kalikan 10, 70 jam. Lah, kita lihat 13 dan 70. Bisa nggak disederhanakan? FPB dari 13 dan 70? Bisa? Nggak ada ya? Maka tetap ya 13 nggak bisa kita sederhanakan, 70 juga tidak bisa kita sederhanakan. Maka 13 tetap 13 kita bandingkan dengan 70. Oke, 25 menit dibandingkan 0,5 jam. Satuannya belum sama, kita jadikan menit aja ya. Ingat, 0,5 jam atau setengah jam, 1 jam ada 60 menit, berarti setengah jamnya 30 menit. Maka 25 kita bandingkan 30. Coba lihat, 25 dan 30. Sama-sama bisa dibagi dengan 2, nggak bisa, 3, 4, 5. Oke, 25 bagi 5, 5, 30 bagi 5, 6. Maka perbandingan paling sederhananya yaitu 5:6. Nah, penggunaan perbandingan, coba perhatikan. Penggunaan perbandingan itu pada peta, pada gambar, model suatu benda, dan lain-lain. Nah, perbandingan itu sering disebut dengan skala. Coba perhatikan. Skala yaitu perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya, atau bisa kita lihat skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Contoh, ada sebuah pulau yang mempunyai skala 1:3.200.000. Apa sih artinya? Maka dari peta di samping diperoleh informasi bahwa ukuran pulau itu sebenarnya adalah 3.200.000 kali dari ukuran petanya. Skalanya 1:3.200.000. Maka berapa kilometer panjang pulau itu yang sebenarnya kita hitung dulu. Berapa sih panjang dari peta itu? Gambar dari peta. Setelah kita ukur ada berapa senti? 1, 2, 3, 4 cm. Maka berapa panjang ukuran pulau itu? Penyelesaiannya bisa kita lihat bahwasanya panjang pada peta 4 cm, skalanya 1:3.200.000. Maka jawabnya yaitu berapa panjang pulau sebenarnya? Skala ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Skalanya tadi 1:3.200.000. Lah, ukuran pada petanya tadi berapa sih? 4 cm kan? Per ukuran sebenarnya. Yang kita cari tetap saja ukuran sebenarnya. Maka kita kalikan silang. 1 kita kalikan dengan ukuran sebenarnya, sedangkan 3.200.000 kita kalikan 4 cm. Maka ukuran sebenarnya itu 4 kali 3.200.000. Hasilnya ukuran sebenarnya adalah 12.800.000 cm. Tapi di ukuran sebenarnya masa menggunakan 1 cm, kita ubah menjadi bentuk kilometer, naik 5, kita bagi dengan 100.000. Kita coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka nilainya yaitu ukuran sebenarnya panjang pulau tersebut adalah 128 km. Itulah penjelasan singkat di awal mengenai perbandingan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk kuisnya akan Pak Tama bagikan atau Pak Tama infokan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.